Mas, Mbak, pesan apa? TS ada? Ada. Oke deh, TS-nya satu. Tunggu bentar ya, Mbak. Oke. Udah jam segini. Ini mana sih? Ini tehnya ya, Mbak. Oke, kasih. Ya. Hey. Assalamualaikum. Salam. Udah lama ya? Lumayan. Panas nih. Pesan nggak? Iya dong. Mas? Ya, Kak, mau pesan apa lagi? Pesan apa? Mau pesen itu juga deh, TS. TS aja. Tes ya. TS-nya Oke, satu ya. tunggu bentar ya, Kak. Oke. Aku kemarin ke mall loh. Sama siapa? Sendirian. Lalu sendirian. Tahu nggak sih aku jumpa siapa? Sama siapa? Jumpa Rika. Oh Rika, iya. Udah lama loh aku nggak ketemu dia. Apa kabar dia? Dianya sih baik. Tapi kamu mau tahu nggak sih dia ngomong apa? Kak, ini tesnya ya. Ya, makasih Mas. Ngomongin apa dia? Rika bilang kalau dulu lu sekolah suka dandan ya? Hah? Suka dandan? Ya. Maksudnya apa? Ya, semacam kayak lu cari-cari perhatian cowok gitu. Ya ampun, jadi dia bilang aku kecantilan. Ya gitu deh. Ih, dasar ya. Ih, kamu tau gak sih kalau dulu setiap kali makan aku yang bayar. Itu kan pelit. Seriusan? Serius lah. Pantesan. Pesan apa? Ya nggak punya banyak teman gitu. Ya iyalah, siapa juga yang mau temenan sama dia secara dia pelit banget. Aku pulang aja deh. Rin, loh, jadi di jalan nih. Aku jadi nggak mood. Malas. Bilang ya sama temen kamu itu, kalau mau ngomongin orang, ngajak dulu. Sabar Bu. Salam. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Rin. Lagi di mana nih? Oh, di luar. Ngapain? Enggak sih, lagi jalan-jalan aja tadi. Kenapa? Apa kabar? Oh. Tahu nggak sih, aku tadi ketemu siapa? Ketemu Henny. Iya. Kabar dia sih baik-baik aja. Tapi tahu nggak sih, Henny bilang apa? Henny bilang, kamu tuh kalau makan suka nggak bayar ya? Hah? Dia ngomong kayak gitu sama kamu? Is, nyebelin banget sih. Padahal waktu ketemu, ada pas makan malah dia yang bilang, ya udah ditraktir aja, nggak usah bayar. Oh, jadi dia kayak gitu. Hah, cukup tahu lah ya. Sabar Bu, sabar. Ya udah lah, Rin. Aku mau pulang dulu. Ntar deh disambung lagi ya. Iya. Waalaikumsalam. Tahu itu anak. Maaf Mbak, bisa duduk bentar? Oh, silakan. Jadi gini Mbak, Ya, saya pengen ngobrol bentar. Tapi maaf sebelumnya ya. ya, apa? Tadi saya nggak sengaja buat mendengar obrolan Mbak sama teman Mbak. Ada yang salah ya? Nggak juga sih Mbak. Tapi apa yang Mbak lakuin tadi itu nggak baik Mbak. Itu namanya namimah Mbak. Namimah. Apaan tuh? Nama orang? Bukan, namimah itu Mbak membicarakan perkataan orang lain Mbak sama teman Mbak. Itu nggak baik Mbak, hukumannya haram Mbak. Tapi kan yang saya omongin yang sebenarnya. Bukan begitu Mbak.
dengan Mbak berbicara seperti itu secara tidak langsung Mbak sudah membuat hubungan silaturahim mereka rusak, Mbak. Apa Mbak tega bikin hubungan teman-teman Mbak jadi berantakan? Ya enggak sih. Ya udah, berarti kedepannya Mbak jangan lakuin lagi ya Mbak ya. Soalnya saya teringat dengan sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pernah berjalan melewati sebuah makam, dua makam. Lalu beliau menancapkan 2 pelepah kurma di kedua makam tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menancapkan 2 pelepah kurma tersebut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Karena orang yang ada di 2 kuburan tersebut adalah orang yang tidak bersuci. Yang kedua, yang ialah orang yang melakukan namimah. Dan mereka berdua sedang diazab oleh Allah." Jadi Mbak mau jadi salah satu di antara mereka? Ya enggak dong. Enggak kan? Oh iya, udah azan Mbak? Saya sholat dulu ya. Oke. Mbak nggak sholat? Ya, makasih ya Mas. Oh iya. Mas, Ya, apa Mbak? berapa? 8.000. 8.000. Oke, Iya. siap Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya namimah dalam ajaran Islam dijelaskan betapa seorang yang suka berbicara, membicarakan aib saudaranya, dibawa ke sini, dibawa ke sana. Ini sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Dulu di zaman Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi berjalan di kubur ini, dia melewati 2 kuburan. Lalu tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya mereka berdua la yu'adzaban, mereka berdua sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkomentar, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua ini disiksa bukan karena dosa besar. Lalu apa yang menyebabkan mereka ini disiksa? Ada 2 orang yang diazab di dalam kuburnya. Amma ahaduhuma, salah seorang di antara mereka itu, di antara mereka berdua, fakana la yastatiru minal baul, dia tidak istinja, dia tidak mempedulikan betapa ketika dia buang air kecil, dia tidak pedulikan bagaimana dia bersuci. Tapi yang kedua, adapun yang keduanya adalah, kata Nabi, fakana yamshi bin namimah, orang yang kedua ini dia diazab dalam kubur karena dia berjalan di muka bumi, dia berjalan membawa pembicaraan orang, bicara keburukan orang, dibawanya ke sana kemari, mengadu domba saudaranya. Maka perilaku mengadu domba ini dikecam, tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tak hanya ada sampai di situ sebenarnya. Kalau kita melihat riwayat dari Hudzaifah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu penyebab orang tak dapat masuk surga gara-gara dia mengadu domba. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang suka berbuat perbuatan namimah. Dan bukan hanya sekedar itu, Nabi menyebutkan salah satu sebab orang dapat masuk surga karena dia memperhatikan, karena dia peduli dengan bagaimana dia berbicara. Orang yang tak dapat menjaga lidahnya, maka itu menjadi jalan baginya ketika dia di akhirat nanti tak dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah? Apa yang dapat menyelamatkan seseorang?" Nabi menjawab, yang pertama adalah, kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Orang yang menjaga lidah sesungguhnya dia meraih keselamatan. Ingin selamat, pastikan lidah selalu berbicara yang baik-baik, hindari perbuatan
lidah yang selalu mengadu domba, perbuatan lidah yang selalu berbicara hal-hal yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat, pernah Nabi mendefinisikan apa itu seorang muslim. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, seorang muslim itu adalah orang muslim yang lain, saudaranya yang lain itu selamat dari lidahnya, dari tangannya. Ketika orang lain selamat dari lidah kita, sungguh kita sudah menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Maka pernah ada orang di zaman Rasulullah, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim disebutkan bahwa ada orang dilaporkan kepada Nabi, dilaporkan, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar. Ada seseorang yang dia siangnya berpuasa, banyak berpuasa siang harinya, wa taqumul lail, dia juga banyak ibadah malamnya, qiyamul lailnya luar biasa. Tapi dia ini, ya Rasulullah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lidahnya tajam, lidahnya selalu menyakiti hati saudaranya, tetangganya. Bagaimana dia, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, hiya finnar, dia termasuk orang nanti akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan keselamatan, jaga lidah, jangan sampai lidah ini berbicara yang tak diridhai oleh Allah. Salah satu perbuatan yang tak diridhai oleh Allah itu, perbuatan lidah adalah an-namimah. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan namimah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.